Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semua? Semoga semuanya sehat. Semoga semuanya Allah berikan kesehatan fisik juga, batinnya juga, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman Islam dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Wahyu, eh, alhamdulillah bincang bersama sahabat Wahyu kembali membersamai sahabat semua. Insya Allah tema yang akan kita angkat kali ini yaitu pasca jilbab IKN, rakyat Aceh akidahnya digoyang pawang akan dilawan. Nah, untuk itu saya akan membacakan salah satu berita dari kilat.com yang berjudul bocor beredar surat pemerintah Aceh diperintahkan Rara Pawang Hujan untuk dipulangkan. Ini dari kilat.com Rabu 28 Agustus 2024. Sebuah surat dari pemerintahan Aceh mendadak beredar di sosial media yang meminta Rara Pawang Hujan untuk segera dipulangkan. Pasalnya aksi Rara Pawang Hujan tersebut dinilai sudah melenceng dari syariat Islam. Hal tersebut terungkap dari cuitan Twitter @Aceh yang mengungkap aksi Rara di sebuah stadion Long Raya. Tampak Rara berjalan mengelilingi stadion sebagai upaya untuk menangkal datangnya hujan. Nah, tampak surat tersebut juga menjelaskan 3 poin alasan mengapa Rara harus segera pulang. Surat tersebut juga sebagai upaya klarifikasi dan permohonan maaf lantaran kegiatan yang dilakukan oleh Rara tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Segera memulangkan yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kegaduhan sekaligus mempublikasikan kepulangannya, tulis dalam surat tersebut. Tak hanya surat, cuitan tersebut juga menjelaskan bahwa Rara memang diperintahkan untuk pulang. Jadi pemerintah Aceh perintahkan BUMN Wika Nindya pulangkan Mbak Rara, pawang hujan dari Aceh, tulisnya. Dan kini cuitan tersebut sudah ditayangkan pada lebih dari 20.000 pengguna Twitter. Nah, namun setelah ini saya akan sapa dulu sahabat saya yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ayu. Baik, alhamdulillah. Bang Rocky sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bung Wahyu juga sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini setelah heboh kemarin, Bang Rocky, lepas jilbab ketika upacara kemerdekaan di IKN, sekarang giliran akidah rakyat Aceh yang digoyang pawang, Bang Rocky. Jadi hadirnya pawang hujan dengan model ritual yang dianggap syirik dan merusak akidah masyarakat di negeri Serambi Mekah Aceh. Dan ini telah meresahkan masyarakat Aceh. Untuk itu makanya pemerintah daerah Aceh langsung memberikan surat agar si pawang ini untuk segera dipulangkan atau dikeluarkan dari Aceh, Bang Rocky. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan kejadian ini, Bang Rocky? Ya, saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri, dari Papua sampai Aceh, dan di manapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. mendapat rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Alhamdulillah. Ya. memang nampaknya di bulan Agustus ini kita lagi diuji negeri ini, umat Islam di negeri ini lagi diuji, bangsa Indonesia di negeri ini juga lagi diuji terkait dengan persoalan kehidupan masyarakatnya, kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakatnya. Kalau bulan Agustus lalu pertengahannya itu Ya. persoalan di IKN, masalah jilbab yang disuruh lepas, dan kita tahu itu mendapat kecaman luar biasa dari masyarakat kita. Anehnya kenapa dia justru menurut saya itu eskalasinya ditingkatkan, malah masuk ke jantungnya umat Islam yang terkenal Ya. dengan Serambi Mekah gitu. Jadi ketika dia menyerang jilbab di IKN, nampaknya mendapat reaksi keras. Justru tidak jadi pelajaran, malah dia mencoba untuk menggoyang akidah rakyat Aceh dengan praktek-praktek pawang tadi ya, yang itu bagi rakyat Aceh sangat sensitif karena dianggap itu nilai-nilai yang mengandung kesyirikan dan Ya. mengganggu akidah umat Islam. Nah, saya nggak tahu nih siapa sponsornya ini, Hmm. sehingga
melakukan hal yang sama. Iya. Tapi yang jelas di balik itu ada pihak yang berkuasa yang mestinya bertanggung jawab untuk meredam itu nampaknya tidak melakukan. Jadi Hmm. justru akhirnya dugaan publik menganggap bahwa ini ada unsur kesengajaan atau unsur kalau boleh kelalaian mungkin lalai atau justru sengaja untuk lalai Memang sengaja ingin sehingga membuat kegaduhan begitu ya Bang Rocky. iya saya lihat di situ posisinya. Jadi posisinya itu sulit dihindari dugaan publik yang menilai bahwa ini bukan unsur yang tidak disengaja, tapi Hmm. justru ini ada motif yang nampak disengaja karena sudah tahu daerah syariat Islam, kenapa mereka sudah tahu praktek syirik yang sudah dikoreksi sebenarnya kan waktu dulu di Lombok itu kan banyak juga suara-suara sumbang ketika praktek Iya. itu. Kenapa di di dunia yang sudah demikian modern itu kan secara logika dianggap irasional. Hmm. Secara agama dianggap ini melakukan syirik ini. Jadi dua Nah, norma ditabrak sekaligus itu. Eh, Norma rasionalitas di dunia yang sudah begitu maju ini ditambah norma agama yang ditabrak yaitu melanggar syariat Islam. Justru pada iya. pangkal utamanya yaitu persoalan akidah dan dilakukan di negeri Serambi Mekah. Saya pikir itu nampaknya memang demonstratif itu dan provokatif sekali. Saya lihat itu justru memancing-mancing kemarahan umat Islam selain membuat kegaduhan yang ada. Jadi ini yang menurut saya butuh segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bagaimana ini jangan sampai diulangi lagi. Kenapa setelah IKN serangan terhadap syariat Islam yang ajaran tentang jilbab dilakukan, kemudian hari ini justru menyerang terkait dengan akidah dan Iya. dilakukan di daerah yang syariat Islamnya kental disebut negeri Serambi Mekah itu. Kalau dia melakukan praktek itu mungkin di daerah-daerah yang tidak sensitif seperti di Aceh, mungkin orang tidak terlalu menilai ini sebagai upaya untuk mencari sensasi dan Hmm. melakukan serangan masif kepada syariat Islam atau ajaran Islam. Tapi justru nampak dia lakukan di Serambi Mekah, itu di Aceh Darussalam. Nah ini yang mungkin perlu segera ditindaklanjuti itu dan selalu diperiksa, jangan sampai diulangi lagi. Begitu Bung Wahyu. Baik-baik. Sebenarnya apakah memang hal ini sangat berbahaya begitu Bang Rocky? Karena ada pihak-pihak juga gitu yang menyatakan ya memang rejim ini sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, dimaklumi saja gitu. Tapi di satu sisi juga banyak pihak yang memang sangat menolak karena memang tadi disampaikan itu adalah perilaku-perilaku yang apa yang mengarah kepada kesyirikan Bang Rocky. Iya, eh, kita tentu tidak ingin negeri ini eh, dibangun, maju, tetapi eh, dibenci bahkan dimusuhi oleh Allah, Hmm. membuka pintu-pintu bencana. Gitu. Itu kan persoalan syirik ini sudah persoalan masalah pokok dari sebuah akidah. Jadi memang eh, tidak boleh sebenarnya diberikan ruang kepada umat Islam digoncang-goncang akidahnya itu. Justru menurut Hmm. saya ini yang persoalan yang sangat serius. Jadi kalau kemarin di KN itu yang diguncang persoalan jilbab, persoalan syariat Islam praktek jilbabnya, hari ini justru menohok kepada persoalan akidahnya. Nah kalau akidahnya udah rusak, mungkin syariat yang lain juga tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah ini kalau menurut saya eh, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih kuat akidahnya, dakwanya harus semakin kencang. Dari pemerintah mestinya orang yang bisa menjaga akidah umat Islam, menjaga keharmonisan keagamaan, ya mestinya harus mengantisipasi itu. Sebagai wujud pertanggungjawaban, maka orang yang memerintahkan untuk bisa hadir di Aceh yang nampak terjadi kegaduhan, bahkan penyerangan terhadap akidah yang begitu berbahaya, harus ada pertanggungjawabannya. Siapa yang mengirim siapa Mbak Rara ke sana itu?
yang bisa melakukan praktek itu. Tentu kalau tidak ada yang mengirim kan tidak akan sampai sana. Nah, pasti ada yang Hmm. mengirim, yang membiayai dan seterusnya. Nah, yang bertanggung jawab itu harus diminta pertanggungjawabannya. Kalau memang wujud pertanggungjawabannya itu dia harus mundur dari jabatannya atau dipecat dari jabatannya, itu baru bentuk pertanggungjawaban. Kalau tidak, berarti memang sengaja main-main. Dan ini tidak boleh main-main dengan persoalan akidah umat Islam. Jadi ini rezim Jokowi di akhir-akhir jabatannya justru banyak melukai rakyat. Sudah melukai umat Islam, melukai apa persoalan jilbab, melukai sekarang akidah Islam, dan ini di goncangnya di negeri Serambi, Mekah, di Aceh. Nah, belum lagi dia melukai apa rakyat yang lain terkait dengan Hmm. persoalan partai, persoalan ormas, persoalan laki-laki lain-lainnya itu. Jadi menurut saya belum lagi dia akan apa membatasi subsidi BBM per Oktober nanti, ini juga beritanya sih sudah menyakitkan umat, menyakitkan rakyat kita. Jadi kayaknya sengaja diproduksi yang membuat rakyat semakin susah, semakin sakit. Dari segi ekonomi dipersulit, pelayan-pelayan diperburuk, bahkan dari segi kehidupan keagamaan yang satu-satunya cara untuk membuat dia tentram, dia bisa survive, dirusak juga akidahnya. Hmm. Syariat Islamnya, persoalan jilbab diserang, dipersoalkan di IKN kemarin, itu pun kita belum melihat pertanggungjawabannya seperti apa. Hari ini kita bisa melihat justru menyerang lebih jauh lagi. Ini kekejaman rezim zalim yang luar biasa yang mestinya harus segera dikoreksi dan tidak boleh dilanjut-lanjutkan. Begitu Bang Wahyu. Baik. Kalau saya lihat memang di berita ini ada berita terkait bahwa memang Rara ini diminta oleh pemerintah yang pertama Bang Rocky, dan justru sekarang beredar bahwa Rara ini mengejek gitu. Artinya dia diundang oleh presiden untuk hadir ke sana, dan dia menyindir gubernur Aceh. Beliau menyatakan eling dan waspada ya Pak Safrizal. Rumahku bukan di Aceh, pasti aku akan pulang setelah tugas yang dipercayakan ke aku selesai oleh pengundang. Di antaranya pemasangan atap stadion PON yang memang atas izin Tuhan bisa dijalankan. Artinya memang dia justru menganggap bahwa ya ini ada perintah, ada yang meminta gitu, dan dia hanya menghadiri undangan untuk diminta untuk melakukan ritual itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya seharusnya rakyat Aceh ketika hal seperti ini terjadi, Bang Rocky? Apakah memang menerima saja atau menolak seperti yang sekarang ini dilakukan, Bang Rocky? Ya, saya pikir ini nampak kalau dibilang keras kepala dan tidak tahu diri gitu. Bahwa mestinya dia ada di daerah orang lain, itu kan mestinya dia tahu diri ya. Di Hmm. mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana di daerah orang kita hormati orang lain itu. Di rumah orang itu selebar-selebarnya kita pasti tahu adab lah, menghargai rumah orang lain. Ini nampak dia nggak punya adab. Sudah tahu di daerah orang dia malah menantang-nantang gitu. Jadi menurut saya ini memang karakter orang yang ya tadi, pertama dia tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya norma adab dan kesopanan. Kedua memang tidak tahu norma agama, bahkan juga mungkin tidak Hmm. paham norma hukum gitu. Sehingga justru tidak segera langsung meminta maaf, karena mestinya udah tahu salah gitu, minta maaf, kemudian Iya. pulang gitu. Setidaknya tidak melakukan tindakan apa praktek yang begitu lagi. Kenapa dia Hmm. membangga-banggakan, ada yang mengundang dan seterusnya, menandakan bahwa masih termasuk arogan. Nah, orang seperti ini Hmm. memang orang-orang jahil, jahil secara hukum agama, jahil secara hukum kenegaraan, dia tidak punya adab, dia tidak punya etika di daerah orang lain, berani-berani yang begitu. Saya pikir itu untung rakyat aja nggak cepat marah. Kalau Hmm. cepat marah bisa digeruduk itu gitu. Nah, saya pikir ini mungkin karena dia tahu kalau rakyat Aceh beragama Muslim, kemudian pasti bisa bersabar dan menyelesaikan dengan cara yang tepat. Jadi seenaknya gitu. Saya pikir Iya. ini makanya tadi saya minta dia harus dimintai pertanggungjawaban, siapa yang mengirim, siapa yang menugaskan, segera itu dimintai pertanggungjawaban. Sudah tahu Aceh seperti itu, ini bukan persoalan daerahnya, tetapi persoalan menyerang akidah umat Islam di Aceh.
dengan praktek syiriknya. Mungkin kalau dia praktek di daerah yang tidak ada orang beragama, masih apa sih terserah gitu. Di pulau yang lain atau di mana begitu itu terserah. Tetapi kalau sudah tahu di Aceh yang merupakan Serambi Madinah dan dikenal sebagai Serambi Madinah seperti itu, dia masih juga melakukan itu kan berarti sengaja. Apalagi dengan pernyataan belakang yang terakhir itu menunjukkan unsur kesengajaan dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Iya, Nah itu saya pikir itu butuh ditindaklanjuti. Begitu Bung Wahyu. baik. Ini ada pernyataan PJ Gubernur Aceh, Dr. Safrizal ZA, yang beliau yang langsung memanggil pihak kontraktor, Bang Rocky. Jadi penolakan terhadap kehadiran praktik pawang hujan ini dituangkan dalam surat yang tadi sudah kita baca, tapi beliau menyatakan bahwa Aceh adalah daerah yang sangat menjaga nilai-nilai keislaman. Setiap kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut harus dihentikan, kata Syafrizal Rabu 28 Agustus 2024. Memang apa tampaknya memang sangat tegas begitu Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky dengan apa dikeluarkannya surat ini oleh PJ Gubernur Bang Rocky? Ya saya pikir itu memang sikap yang semestinya harus Hmm, tegas kalau dalam masalah kita itu harus tegas. Semestinya sebagai pemerintah harus menjaga rakyatnya. Dalam hal ini hmm, menjaga eh, apa akidahnya, menjaga kesehatannya, menjaga kewarasannya dan seterusnya. Itu memang harusnya dilakukan oleh semua pemerintahan. Justru kalau ada pemerintah yang mengirim orang seperti tadi di bumi Serambi Muka itu justru dipertanyakan, dipertanyakan ke Indonesiaannya, dipertanyakan keislamannya kalau dia Muslim, ya, dipertanyakan kebinekaannya kalau dia memang mengakui dia sebagai Pancasilais dan seterusnya. Jadi banyak norma yang dia tabrak itu. Makanya tadi saya bilang hmm, minimal dia menabrak norma etika dan menabrak norma agama. Bahkan mungkin ada faktor hukum lagi mungkin dia tabrak itu. Mungkin kalau kita cek lagi nanti lebih jauh. Jadi ini nampak kalau dikaitkan di runut di rejim Jokowi di akhirnya ini menabrak-nabrak dan membuat sakit hati rakyat semakin bertumpuk-tumpuk, bahkan membuat kezaliman yang semakin bertambah-tambah. Nah ini harus diingatkan supaya tidak diulangi lagi. Saya apresiasi sikap dari Pemprov Aceh dari dalam hal ini Pak PJ Gub Safrizal ZA. Saya pikir itu langkah yang tegas, yang tepat. Jadi jangan takut, kalaupun nanti ada tekanan dari pihak manapun, kalau membela akidah umat, insya Allah Allah akan membelanya dan akan menunggukan kedudukannya di muka bumi ini. Di bumi ini yang punya Allah, jadi tidak usah takut kalau membela agama Allah. Intan surullah yang surukum wa sabit akdamakum. Salah satu syarat untuk ditolong oleh Allah adalah menolong agama Allah. Jadi dengan menolong itu kita sudah memenuhi syarat untuk ditolong oleh Allah. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh Allah, siapa yang bisa menghadapi kita? Siapa yang bisa membuat celaka kita? Saya pikir tidak ada lagi. Begitu, Bung Wahid. baik, baik. Masya Allah, luar biasa Bang Rocky. Ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait apa ya aktivitas pawang hujan seperti ini Bang Rocky? Apakah memang dahulu ada kisah-kisah juga pada masa kekhilafahan mungkin, apa pada masa Rasul? Bagaimana Bang Rocky? Ya, kalau ajaran Islam itu kan jelas ya untuk menjaga akidah Islam, kemudian mensejahterakan masyarakatnya, kemudian memberikan bukan hanya masyarakat tapi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya Islam itu bukan hanya untuk Muslim saja, tapi menjadi rahmat bagi non-Muslim, bagi siapapun, bahkan pada makhluk-makhluk yang lain ketika ajarannya diterapkan. Nah, dalam Islam, kalau terkait dengan hujan, hujan itu adalah salah satu rahmat yang Allah turunkan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa memberikan kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada hujan, tidak ada air, orang sulit hidup. Uh, jadi mestinya hujan disyukuri. Nah, kalau terkait dengan apa minta hujan, sudah ada sholat minta hujan. Kalau ingin supaya tidak hujan, berdoa saja kepada Allah yang menurunkan hujan Allah. Gitu. Tidak minta kepada yang lain-lain. Justru dengan mengadakan ritual yang aneh-aneh itu, tidak sesuai dengan syariat Islam, itu menunjukkan bahwa sudah terjadi aktivitas syirik tadi Hmm, yang tidak sesuai syariat. Padahal di Aceh kan memegang syariat Islam. Oleh karenanya, menurut saya itulah pelanggaran terberatnya, menabrak syariat Allah di muka bumi ini dan dilakukan di
negeri yang julukannya Serambi Mekah. Hmm. Nah, itu menurut saya fatal sekali. Dan tidak punya merasa bersalah atau tidak merasa menyesal itu lebih parah lagi. Nah, sehingga kalau kita belajar dari kisah-kisah masa lalu, tentu tidak ada tuh kisah orang hujan ditolak, kemudian untuk minta hujan sudah ada tata caranya dengan sholat. Ketika tidak ingin supaya hujan itu turun pada hari itu ya tinggal berdoa angkat tangan dengan doa yang sudah diajarkan Nabi. Itu yang menurut syariat Islam. Sehingga kalau melakukan praktek-praktek itu saya pikir tidak dikenal di zaman khalifah, di zaman Islam praktek-praktek menolak hujan dan seterusnya itu. Nah, jadi itu praktek hanya dilakukan di masa orang yang tidak kenal syariat Islam atau masa jahiliyah. Jadi masa Islam sudah datang memberikan rahmat bagi seluruh alam, maka sudah lengkap diberikan aturan tata cara dan seterusnya baik baik minta hujan maupun tidak minta hujan. Satu yang butuh diingat bahwa jangan gara-gara keangkuhan manusia membangga-banggakan ingin membangun apa terus kemudian karena hujan bangunan tidak jadi atau terlambat kemudian menggunakan menolak hujannya dengan cara-cara yang tidak sesuai syariat itu bahaya karena menimbulkan murka Allah. Ya kalau secara ilmiah kan sebenarnya bisa menggunakan rekayasa Baca ya. cuaca misalnya kan bisa dan Ada teknologi seterusnya lebih hujannya mungkin. diturunkan lebih awal dan ya, itu kan bisa. Kenapa kenapa justru di zaman yang sudah teknologinya canggih begini masih menggunakan aktivitas-aktivitas ritual-ritual yang tadi di luar apa syariat maupun di luar rasional manusia modern gitu. Nah, itu yang menurut saya butuh berikan pemahaman lah. Jadi di situ letak krusial persoalan di Aceh itu, Bung Wahyu. Baik, terima kasih Bang Rocky atas waktunya terkait tema kita kali ini. Memang saya sendiri mendengar hal ini aja sepertinya saya juga tidak terima gitu karena memang apa ya hal-hal syirik seperti ini ya tidak sama sekali tidak membawa maslahat itu justru ini akan merugikan ya menggoyang akidah banyak umat Islam gitu. Tapi yang memang kita sayangkan hal ini memang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan. Artinya ini dilakukan oleh negara. Bayangkan ketika negara melakukan kesyirikan, memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan syirik, maka syirik itu menyebar dengan sangat cepat. Nah, begitu pula ketika memang negara itu berlaku adil, melaksanakan syariat Islam, maka keberkahan juga akan dirasakan oleh banyak orang. Baik Bang Rocky, sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, Pasca Jilbab IKN, rakyat Aceh akidahnya digoyang pawang, akan dilawan. Silakan Bang Rocky. Saya berharap rakyat Aceh melawan supaya akidahnya tetap kokoh. Jangan sampai goyah atau kalaupun ada yang menggoyang, justru yang menggoyang itu yang harus didorong untuk bergoyang dia akidahnya harus diperbaiki. Dan saya berharap rakyat Aceh akidahnya tetap kokoh. Orang yang mencoba menggoyang segera dipahamkan, disadarkan. Kalau tidak mau disadarkan, dikeluarkan dari bumi Serambi Mekah itu supaya tidak merusak akidah rakyat Aceh. Dan mestinya ini efek dari pemimpin kita yang tidak peduli kepada ajaran-ajaran Islam, tidak melindungi umat Islam, tidak melindungi ajaran-ajaran Islam. Jadi saya bisa menegaskan, rejim Jokowi hari ini bukan saja tidak menjalankan fungsinya untuk melindungi ajaran-ajaran Islam, melindungi umat Islam, tetapi justru membiarkan ajaran-ajaran Islam itu diserang, ajaran-ajaran Islam itu dinistakan, termasuk syariat Islam itu dinistakan, dan itu nampaknya secara sistematis dan tidak ada tindakan lebih lanjut lagi, tidak ada upaya untuk pembelaannya, tidak ada upaya untuk melindungi syariat Islam, apalagi kita berharap dia ingin mau menegakkan syariat Islam itu sendiri. Jadi ini yang mesti di akhir jabatannya segera bertobat karena nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya itu apakah dia mematuhi aturan Allah dan menerapkan aturan-aturan yang Allah turunkan dengan kewenangan yang dia miliki itu. Nah, yang perlu juga kita jaga akidah umat Islam, akidah kita. Persoalan syirik itu bukan persoalan yang tadi
praktek pawang dan seterusnya tadi, itu memang iya bagian kecil. Tetapi syirik terbesar menurut saya adalah ketika meletakkan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu di tangan rakyat untuk berhak membuat hukum, menentukan Hmm. benar dan salah, menentukan baik dan buruk, diserahkan kepada hukum dan meninggalkan syariat Allah atau meninggalkan hukum-hukum Allah. Itu menurut saya syirik terbesar, yaitu menggunakan sistem demokrasi yang meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan meninggalkan hukum-hukum Allah. Jadi menentukan baik dan buruk, benar dan salah diserahkan kepada rakyat. Ada istilah dalam demokrasi yang menurut saya itu ajaran yang jelas sangat eh, bertentangan dengan Islam, yang mengatakan Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan disamakan dengan rakyat? Menyamakan Tuhan Allah yang menciptakan kita dengan satu benda saja, satu ciptaan saja, itu syirik. Bagaimana menyamakan itu dengan rakyat yang begitu banyak, itu syirik yang sangat berlebihan dan besar sekali. Saya pikir itu harus kita koreksi bersama supaya jangan sampai ada pernyataan kita mengatakan bahwa suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Bagaimana Tuhan disamakan dengan rakyat, itulah syirik menurut saya yang terbesar, di mana hukum Tuhan tidak diterapkan, tapi yang dipakai adalah hukum rakyat. Ini menurut saya segera diperbaiki dan diberikan kesadaran pemahaman bersama dengan penuh semangat untuk mendiskusikan hal-hal tersebut supaya tidak salah terlalu jauh dan terlalu lama. Saya pikir itu Bung Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya dan kepada sahabat Wahyu semua. Kami ucapkan juga terima kasih sudah menyimak acara ini. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk kita dan nasihat juga untuk semua yang memang di situ kita berikan nasihat. Dan mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil, yang memang membela Islam, melaksanakan syariat Islam, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang dia lakukan gitu kan. Kalau sekarang kita lihat banyak rakyatnya juga mencela, banyak rakyatnya menghujat, aturan-aturannya tidak sesuai syariat Islam, melecehkan syariat Islam, memfasilitasi orang-orang untuk melakukan maksiat. Jadi itulah yang terjadi ketika syariat Islam tidak diterapkan. Baik Bang Rocky, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.